Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah salat Isya, salat tarawih yang saya hormati, saya cintai. Salah satu nikmat yang wajib kita syukuri adalah nikmat bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyampaikan pesan kepada para sahabat, kepada kita semua, yaitu bergembiralah kalian karena kalian bertemu dengan bulan yang penuh rahmat dan bulan yang penuh barakah. Malam yang di dalamnya ada bulan, yang di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Pada bulan Ramadan setiap amal kebajikan mendapat pahala lebih besar dibandingkan dengan amal kebajikan yang sama yang dilakukan pada bulan selain Ramadan. Ibadah sunat yang kita lakukan di bulan Ramadan mendapat pahala seperti ibadah wajib di luar Ramadan, dan ibadah wajib yang dilakukan pada bulan Ramadan mendapat pahala 70 kali lipat dibandingkan dengan ibadah wajib yang sama yang dilakukan pada bulan selain Ramadan. Allah telah memilih Ramadan ini sebagai bulan yang istimewa. Sejumlah peristiwa penting, peristiwa besar terjadi pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran, wahyu yang pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 adalah pada tanggal 17 Ramadan, nuzulul Quran. Allah juga menurunkan Quran secara utuh pada malam Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, malam turunnya Jibril dan sejumlah malaikat ke bumi untuk menaburkan rahmat dan barakah Allah. Beberapa ulama memberikan komentar, sebetulnya bukan hanya Quran yang turun di bulan Ramadan, tapi kitab-kitab suci Allah sebelum Quran juga turun kepada para nabi bulan Ramadan. Wallahu alam. Pada bulan Ramadan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam usia menjelang 41 tahun dilantik oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Kembali para ahli tafsir memberikan komentar, bukan hanya Nabi Muhammad, tapi sejumlah nabi-nabi yang diutus oleh Allah sebelum beliau juga banyak yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul itu justru pada bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu bulan turunnya kitab suci, bulan pelantikan para nabi dan rasul Allah. Ada hal yang menarik dalam sejarah kalau kita belajar, yaitu sejumlah peristiwa-peristiwa penting yang merubah wajah dunia ternyata terjadi bulan Ramadan. Pasti ini bukan kumpulan kebetulan dan kebetulan, tapi ini adalah merupakan takdir Allah membuktikan Ramadan itu memang bulan yang istimewa. Kita baca sejarah, tahun 2 Hijriah terjadi perang Badar, perang yang tidak seimbang. Umat Islam yang datang dari Mekah belum lama berada di Madinah, belum tentu saja siap, mungkin rumah, kegiatan bisnis dan lain-lain. Tiba-tiba diserang oleh orang-orang musyrikin. Terjadi perang yang tidak seimbang, baik kekuatan infanteri maupun kekuatan kavalerinya berlipat ganda banyak mereka. Terjadi perang Badar pada tanggal 17 Ramadan. Ternyata dimenangkan oleh umat Islam walaupun jumlah pasukannya sedikit. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesai melaksanakan perang Badar, beliau sempat berpidato dan pidatonya ini baik untuk kita renungkan. Beliau menyatakan, baru saja kita kembali dari perang yang kecil dan sebentar lagi kita harus siap perang yang lebih besar. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apalagi ini perang besar? Perang barusan itu bukan perang kecil tapi perang besar. Rasul menyatakan, kali ini kita perang besar karena memerangi hawa nafsu kita sendiri. Gak bisa minta tolong oleh orang lain, gak bisa minta tolong kepada siapapun kecuali diri kita yang harus mengalahkan hawa nafsu. Tahun 3 Hijriah orang-orang musyrikin dendam, melakukan serangan baru dengan berbagai macam cara. Selain mempersiapkan prajurit dan persenjataan, mereka juga meneburkan uang untuk menyuap beberapa orang, menaburkan uang di dekat
Bukit Uhud supaya pasukan Nabi yang ada di Bukit Uhud turun mengejar uang. Orang-orang munafik pada waktu itu juga melakukan pemboikotan dan tidak juga mereka menebarkan isu, yaitu berita-berita bohong bahwa Nabi Muhammad meninggal dunia. Perang Uhud pada waktu itu umat Islam mendapat musibah, Hamzah terbunuh oleh Wahsy, Rasul sendiri terkena lemparan tombak sampai giginya patah. Tapi tahun berikutnya beliau memanfaatkan Ramadan untuk kembali membangkitkan semangat prajurit, dan pada tahun 5 Hijriah umat Islam diserang lagi. Kali ini perangnya lebih dahsyat. Karena ternyata bukan orang-orang musyrikin Makkah, tapi orang Yahudi, Nasrani, orang-orang munafik, orang-orang yang jahat-jahat dikumpulkan semuanya. Terjadilah perang Khandaq. Informasi itu sampai kepada Nabi dan segera pada waktu itu Nabi bermusyawarah. Apa yang harus kita lakukan melawan perang yang jumlah lawannya begitu besar. Waktu itu timbul inisiatif dari salah seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi yang lahirnya mungkin di Iran. Al-Farisi, beliau menyampaikan saran kepada Nabi. Lebih baik kerahkan semua tentara sekarang untuk menggali lubang, tidak untuk berperang. Beberapa sahabat waktu itu bertanya, kapan perangnya kita kalau semua kekuatan dikerahkan untuk menggali lubang? Tapi ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan sinyal dari Yang Maha Kuasa. Langkah itu yang paling tepat, dibikinlah lubang. Maka terjadilah yang disebut perang Khandaq. Perang Khandaq itu kembali dimenangkan oleh umat Islam pada bulan Ramadan. Proklamasi kota Makkah ternyata dimenangkan juga oleh umat Islam adalah pada bulan Ramadan. Orang-orang yang semula memusuhi Nabi, memerangi Nabi, mengusir Nabi, bertekuk lutut, berbondong-bondong menyatakan diri masuk Islam pada bulan Ramadan. Tahun 10 Hijriah orang-orang Taif, yang semula orang Taif itu adalah masyarakat pertama yang menyiksa Nabi, yang menyakiti Nabi, melempari Nabi dengan batu. Dan terkenal pada waktu itu ketika Nabi terjatuh berlumuran darah, ketika malaikat menawarkan kepada Nabi supaya orang-orang itu mendapatkan azab langsung dari Allah, Nabi justru mengeluarkan sebuah doa yang luar biasa, yaitu Allahumma hdi qaumi innahum qaumul la ya'lamun. Tuhan, jangan kau turunkan azab dan siksa kepada orang-orang yang melempari aku dan memerangi aku. Mereka bukan penjahat, tapi mereka adalah orang yang belum tahu, belum dapat hidayah, belum dapat petunjuk darimu. Berilah mereka hidayah petunjukmu supaya mereka menjadi sahabatku. 10 Hijriah hampir seluruh orang Taif menyatakan masuk Islam pada bulan Ramadan. Kemudian Abdullah bin Abbas memproklamirkan dinasti Abbasiyah di Baghdad, dan dinasti Abbasiyah itu 500 tahun memimpin umat Islam, melahirkan karya-karya akademik yang luar biasa, melahirkan pemikir-pemikir besar. Itu diproklamirkan Daulah dinasti Abbasiyah itu ternyata pada bulan Ramadan. Sekali lagi bukan karena kebetulan, tapi memang Ramadan adalah bulan yang istimewa. Panglima Utbah bin Nafi berhasil menaklukkan Afrika itu justru ketika prajuritnya sedang saum Ramadan. Tariq bin Ziyad menyeberang dari Afrika Utara 99 Hijriah, menyeberang dari Afrika Utara dengan menggunakan perahu-perahu yang sederhana sampai di daratan Eropa, kemudian perahunya dibakar semuanya, dan Tariq bin Ziyad berpidato waktu itu, silakan kalian kembali ke tanah air dengan konsekuensi mati konyol, ditelan dua lombang dan masuk neraka, atau bersama saya ingin mendapatkan surga. Mereka semuanya bertakbir mengalahkan tentara Prancis dan tentara Eropa waktu itu. Itu adalah pada bulan Ramadan. Salahuddin Al-Ayyubi dalam melaksanakan memperoleh kemenangan perang yang lama 100 tahun lebih itu, yaitu perang salib, ternyata dimenangkan oleh umat Islam itu pada bulan Ramadan. Sekali lagi bukan kebetulan, tapi inilah rencana Tuhan. Kita tidak boleh lupa 17 Agustus 1945 kemerdekaan negara kita adalah pada bulan Ramadan, adalah berkah Ramadan. Ada hal yang lebih menarik lagi bagi kita yang terbiasa melakukan kajian-kajian keilmuan Islam. Ternyata ulama-ulama yang berprestasi di bidang karya-karya akademis, yang melahirkan buku-buku tebal dan karya-karya tulisnya itu sampai sekarang masih dibaca
oleh para kiai, oleh para dosen, yaitu sebagai rujukan. Sebut saja beberapa nama: Imam Syafi'i, Al-Ghazali, sejumlah nama-nama besar lain di abad ke-19, mungkin Said Qutb, Mahmud Qutb. Ternyata beliau-beliau itu memanfaatkan Ramadan untuk melahirkan karya-karya tulis yang nilainya ternyata monumental. Ratusan tahun masih dibaca. Tidak banyak buku karya ilmiah yang dibaca sampai ratusan tahun. Itulah karya Ramadan. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam bulan Ramadan ini? Yang pertama tentu saja adalah saum. Kita melaksanakan saum, tapi saum yang berkualitas. Ibadah saum itu adalah merupakan ibadah yang berlaku secara universal. Bukan hanya kita umat Islam yang punya ajaran tentang puasa. Semua agama juga mengajarkan tentang puasa, walaupun caranya berbeda-beda. Judaism, Yahudi punya kepercayaan kalau banyak musibah ini Tuhan lagi marah. Supaya Tuhan tidak marah, maka orang Yahudi melakukan puasa. Dalam Katolik ada juga tradisi puasa hari-hari tertentu. Cuma dalam Katolik boleh kalau makan yang kecil-kecil, yang besar tidak boleh. Kemudian mungkin satu-satunya agama yang di dalam ajaran kitab sucinya tidak mengajarkan puasa yang saya tahu adalah Konghucu. Konghucu tidak punya ajaran tentang puasa, tapi menarik, banyak orang-orang Chinese yang agamanya Konghucu juga ikut-ikut melaksanakan puasa. Saya pernah didatangi oleh seorang penganut Konghucu ke rumah beberapa tahun yang lalu. Dia puasa dan dia nitipkan zakat kepada saya. Ji, saya titip zakat. Saya bilang, zakat apa-apa? Zakat. Saya ini puasa. Saya katakan, kamu sudah puasa, sudah zakat. Tinggal syahadat aja, syahadat lah. Soal hitan nanti. Apa jawabannya? Mamah can paeh ji. Rupanya ibunya Konghucu. Jadi kalau dia masuk Islam takut menyinggung perasaan ibunya. Hindu, Buddha syarat itu dengan bertapa, tidak makan, tidak minum untuk okultisme. Okultisme itu kekebalan supaya tidak bisa terbakar oleh api, tidak mempan oleh golok dan lain. Malah di masyarakat kita, orang Sunda itu punya tradisi puasa. Ada yang melakukan puasa pati geni, tidak makan apa-apa yang dimasak oleh api, ya supaya kebal. Nah, sekarang mudah karena ada rice cooker. Ada yang melakukan puasa ngalong, tidak makan apa-apa yang dimakan kalong. Mungkin kecuali yang dimakan kalong. Mungkin supaya kuat bagadang seperti kalong, kelelawar. Ada yang melakukan puasa mutih. Tidak makan apa-apa. Ada yang melakukan tidak makan apa-apa yang memakai garam. Biasanya karena meminang tidak diterima. Supaya pasaran naik maka berhenti makan garam. Lama-lama bengetewiyahan kurang garam. Kemudian ada orang yang melakukan matang puluh, masih banyak itu. 40 hari 40 malam tidak makan ikan, tidak makan telur, tidak makan daging. Jadi yang dimakan cuma nasi. Terus terang, sekian puluh tahun yang lalu, mungkin 60 tahun yang lalu saya masuk pesantren di Sukabumi. Senior saya mengatakan, Jang, hayang pinter. Oh iya pinter, matang puluh. Apa matang puluh? 40 hari 40 malam, nggak boleh makan ikan, nggak boleh daging, nggak boleh telur. Jadi nasi, uyah, kangkung, atah. Jadi saya lakukan 40 hari 40 malam. Makanya bisa menjadi imam besar di Masjid Raya ini. Di masjid. Mungkin karena matang puluh itu. Tidak maaf, jok aja itu. Nah, semua puasa-puasa tradisi itu tidak boleh dilakukan. Puasa dalam Islam hanya satu macam. Yang lain bukan puasa. Yaitu berhenti makan, minum, hubungan seks, dan hal-hal lain yang membatalkan puasa dari mulai subuh sampai maghrib. Ketika orang melakukan puasa itu ternyata bisa macam-macam. Disebutkan dalam hadis, ada orang yang berpuasa tapi tidak sah puasanya karena tidak taat aturan. Majelis Ulama dapat laporan beberapa tahun yang lalu. Ada beberapa kelompok pengajian, Pak Ustadznya atau pimpinannya mengajarkan puasa teh kudu sarwa sadunya. Jadi jam 6 sampai jam 6. Piraku anu puasa 23 jam, anu 2 jam, musim dingin, musim panas di Eropa. Seragam. Nah tentu ini sesat, tidak sah puasanya. Ada juga puasanya sah, waktunya tepat, tapi nggak dapat pahala apa-apa. Karena puasanya adalah karena ingin dipuji orang, ingin dihargai orang, ingin beken, ingin dianggap soleh, ingin dianggap sebagai orang yang takwa. Hati-hati, rubba min shaimin laisa lahu min siyamihi illal atasu waju. Hati-hati.
Banyak itu orang yang berpuasa, tapi dia tidak dapat apa-apa dari puasanya itu kecuali cuma lapar dan dahaga. Antara lain adalah selain mungkin tidak patuh aturan, adalah tidak ikhlas karena mengharap pujian dari orang lain. Hati-hati. Yang ketiga, ada orang yang melakukan puasa, sah puasanya, mungkin dapat pahala, tapi tidak membuahkan perubahan. Sebelum puasa itu begitu akhlaknya, selesai puasa juga nggak tambah soleh, nggak tambah baik, begitu aja itu. Nah, kita harus melakukan saum yang melahirkan perubahan menjadi lebih baik, menjadi lebih soleh, lebih takwa dan lebih unggul dalam beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, saum ini diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh nabi. Nabi Adam sempat terusir dari sorga. Setelah mendapat kehormatan malaikat dan iblis sujud, malaikat sujud kepada Adam, ditempatkan di sorga, dilarang menghampiri pohon, beliau mendekati pohon digoda oleh iblis, beliau ditegur oleh Allah, kemudian beliau melakukan saum. Dan setelah saum beliau diturunkan, tentu turunnya bukan di Bandung tapi di India. Beliau melakukan pertobatan, diawali dengan doa. Doa pertobatannya diwariskan kepada kita dan baik ini menjadi doa kita. Sebab saum harus merupakan kegiatan penghapusan dosa. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baca sebanyak-banyaknya terutama bulan Ramadan. Saum harus jadikan doa penghapus dosa. Nabi Nuh ada seorang nabi yang dakwahnya ratusan tahun, tetapi tidak melahirkan jumlah jamaah yang banyak. Istri tidak patuh, malah menjadi melawan. Anak menjadi musuh. Tetangga memperolok-olokkan. Beliau mengeluh kepada Allah, Tuhan, saya dakwah siang malam. Kadang-kadang terbuka, sering-sering sembunyi. Tapi gak ada yang mau. Allah menyatakan, kamu lakukan puasa. Nabi Nuh puasa. Setelah melaksanakan puasa, Nabi Nuh diperintahkan bikin perahu besar. Beliau bikin perahu di darat. Kemudian orang-orang memperolok-olokkan. Bikin apa perahu katanya di daratan. Di daratan bikin perahu, siapa yang mau pakai? Nabi Nuh melaksanakan. Terjadi banjir. Nah, Nabi Nuh bisa menyelamatkan umatnya di perahu. Kapal Nabi Nuh itu. Kapal pertama di dunia. Kemudian selanjutnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu mendapatkan keputusan sadis. Harus dibakar hidup-hidup dan ditonton oleh banyak orang, oleh Raja Namrud. Nabi Ibrahim waktu itu tidak bisa minta bantuan. Belum ada advokat yang bisa membela. Tidak ada orang yang bisa menolong beliau. Tapi beliau melakukan saum. Setelah saum berhari-hari kemudian Allah menurunkan perintah. Ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Api dingin kamu kepada Ibrahim. Tetapi tetap panas kepada kayu-kayu bakar dan selain Ibrahim. Nah, ini ayatnya ada dalam Quran, boleh dibaca oleh ibu-ibu. Kalau masuk ke swalayan dibaca ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim, kemudian nanti ibu mengambil apa? Insyaallah ditangkap satpam. Tidak menjadi wirid itu hanya isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa akan mendapatkan sebuah pengalaman yang tidak dialami oleh yang lain. Bisa ketemu dengan Allah, dialog dengan Allah di Bukit Sinai. Ini tentu memerlukan satu kekuatan, kejiwaan. Jangan sampai stres atau minder dan lain-lain. Beliau melakukan saum. Nabi Yusuf difitnah masuk penjara. Begitu masuk penjara beliau melakukan saum. Akhirnya Allah memberikan pertolongan, yaitu teman sejawat di penjara dapat keluar. Diperlukan oleh raja. Ketika raja mimpi yang macam-macam, mimpi tentang berbagai macam, ada mimpi hewan-hewan yang kemudian mati dan lain-lain. Ini raja ingin tahu ini apa maknanya. Maka teman Nabi Yusuf ini memberitahu, ada itu di penjara teman sejawat dulu, satu kamar dengan saya. Dia tahu menabirkan mimpi. Nabi Yusuf keluar dan bisa tepat dan akhirnya ia bisa menjadi Perdana Menteri. Contoh-contoh ini bisa memberi pelajaran kepada kita. Saum bisa dijadikan sebagai pengantar melakukan pertobatan. Banyak dosa, tobat melalui saum. Antara lain selain sedekah.
Yang kedua, ketika kita menghadapi satu kesulitan, ingin mendapat pertolongan Allah, kebuntuan dalam berbagai macam usaha kita, saum. Kemudian ikhtiar mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita memiliki satu ketangguhan menghadapi sesuatu yang menyebabkan kita nervous, saum. Ketika kita dizolimi oleh orang lain, maka salah satu cara untuk memohon pertolongan Allah adalah melalui saum. Di antara saum-saum para nabi ini, ada saum nabi yang diabadikan menjadi salah satu syariat saum tatawu, saum sunat. Namanya saum Daud. Saum Daud itu sehari saum, sehari tidak. Baik ini untuk dilakukan oleh kita, tetapi tidak boleh dilakukan di bulan Ramadan. Kalau Ramadan harus setiap hari. Tidak ada saum Daud di bulan Ramadan. Kemudian ada saum Daud, ada salatu Daud. Nabi Daud ingat menjadi raja dunia, penguasa seluruh dunia, sampai hewan dan binatang dikuasai oleh dia. Nah, amalannya apa? Membiasakan sholat malam, dan yang kedua adalah membiasakan saum. Nah, ketika Rasulullah SAW di kota Makkah sudah biasa saum, tetapi turun surat Al-Baqarah 183 dan seterusnya ayat tentang saum itu ketika beliau di Madinah. Maka saum-saum yang dilakukan oleh beliau di kota Makkah diabadikan menjadi saum tatawu, menjadi saum sunat. 10 Muharram atau 9 dan 10 Muharram, saum 13, 14, 15 dan lain-lain, menjadi saum tatawu. Nah, Ramadan ini saum wajib sebulan penuh hanya pada bulan Ramadan. Kalau pada bulan lain orang melakukan puasa sebulan penuh, mungkin karena qada pengganti Ramadan. Mungkin karena nazar bisa sebulan penuh. Atau yang ketiga, saumnya karena saum denda kifarat, melakukan pelanggaran yang harus saum terus-terusan 60 hari. Tapi di luar itu, saum yang rutin adalah saum hanya pada bulan Ramadan. Nah, Quran menyebutkan saum itu hendaklah membuahkan hasil, la'allakum tattaqun, supaya menjadi orang yang takwa. Bagaimana saum kita supaya saum kita membuahkan takwa, melahirkan dari perubahan akhlak, ya dapat pahala, yang dapat juga peningkatan kualitas keimanan kita. Lakukanlah saum sebagaimana saum yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, cepatlah berbuka kalau sudah tiba saatnya, jangan ditunda-tunda. Bisa dibuka dengan minum atau bisa dengan yang manis, masih mungkin kalau ada kurma atau pisang silakan. Bala-bala ya daripada tidak ada begitu. Tapi sebetulnya nanti lagi bala-bala itu jangan waktu buka yang paling baik begitu. Tapi kalau ada silahkan halal begitu. Yang kedua, lakukan bangun sahur dan makan sahur. Ya, hanya bangun tanpa makan kurang baik, apalagi cuma makan tanpa bangun ngalinur. Sahur yang paling baik adalah yang paling akhir. Tetap makannya sesuai dengan sunnah Rasul. Berhenti sebelum kenyang betul. Berhenti sebelum kenyang betul. Jangan sampai kemerkaan. Selanjutnya, selama bulan Ramadan hati-hati, tidak ada malam tanpa sholat malam. Jangan satu malam pun lewat. Kalau dalam keadaan sibuk, umpamanya saja pilih malam hari. Kalau tidak bisa awal setelah Isya. Tidak bisa juga saya bepergian, sholat di kendaraan. Pendeknya selama bulan Ramadan, jangan sampai ada malam yang terlewat. Ini peluang kita mendapat pahala besar. Peluang kita untuk mendapat doa kita dikabulkan. Peluang kita mendapatkan kehormatan, pertolongan dari Allah. Sebagaimana yang Allah berikan kepada para nabi dan orang-orang yang soleh. Jadi sholat malam lakukan sendiri silahkan. Berjamaah baik di masjid sambil silaturahim. Tapi karena sesuatu di keluarga ibu silahkan di rumah. Kalau ada bapak yang jadi imam atau anak laki-laki yang dewasa. Konsekuensinya bapak kalau jadi imam sholat di rumah harus ada hafalan surat ya. Tidak batal, tetap sah kalau bapak 11 rakaat tapi kulhu lagi. Paling-paling anak-anak bilang si bapak Mr. Kulhu. Karena ada yang baca kul ya ayyuhal kafirun enggak tamat-tamat. La abudu ma ta'budun wala antum abiduna ma abud wala ana amidu ma batum wala antum abiduna ma abud wala ana abidum, kata ibunya kaburu sahur ima tarawih itu tamat-tamat. Nah, boleh dibaca Pak, baca. Boleh. Halaman ini rakaat pertama, halaman ini yang kedua. Hati-hati mati lampu. Balik deui kul huwallahu ahad. Allahus samad.
Salat tiada malam. Salat malam dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 22 tahun lebih tiada malam tanpa salat malam. Salat malam diperintahkan kepada Nabi 10 tahun sebelum salat wajib, yaitu ketika Nabi sedang dalam keadaan tekanan, difitnah, diperolok-olokan, dihina, dalam keadaan tertekan. Allah memberikan resep spiritual, surat Al-Muzammil. Allah menurunkan wahyu, ya Al-Muzammil, hei orang yang masih qumil laila, hadapi semua tantangan, ujian, cobaan, fitnah dan lain itu. Lakukan salat malam, separuh malam, kurangi sedikit atau lebih sedikit. Warattilil Qur'ana tartila, dan baca Quran. Apa janji Allah? Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Kau lakukan salat malam, kau baca Al-Quran, aku akan berikan kepadamu harisma bil kasyaf. Harisma bukan karena gelar, harisma bukan karena darah biru, harisma bukan karena jabatan dan kedudukan, harisma bukan karena banyak uang dan lain. Harisma bil kasab dari Allah berikan. Yakin ini resepnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah beberapa kali melakukan penelitian, mengerahkan mahasiswa saya tambah yakin ternyata. Pertama, ada jawaban ketika tahun 70 sekian saya mengerahkan kelas saya. Jawabannya adalah orang yang biasa sholat malam dan baca Quran pada umumnya lebih tangguh menghadapi tantangan daripada mereka yang biasa sholat subuh keberangan. Lebih tahan uji, tahan bandingan menghadapi ujian. Tahun 80 sekian saya melakukan penelitian lagi terhadap jamaah yang usianya di atas 40 tahun, bahkan di atas 60 tahun. Kesimpulannya apa? Orang-orang sepuh yang biasa kerap dengan Quran, biasa sholat malam, ternyata pikunnya ditangguhkan, tidak cepat pikun. Ini resep dari Allah. Makanya dalam dunia sufi, aliran-aliran tarekat, terlepas ada yang tidak setuju, tapi prinsip-prinsip uzlah itu adalah mengembangkan kebiasaan akrab dengan baca Quran dan biasa sholat malam. Jaminan dari Allah, ini bukan kata ustadz dan bukan kata kiai. Ingin awet umur, ingin tenang, ingin sehat, ingin sukses dalam puasa Ramadan ini, jangan tinggalkan sholat malam. Tiada hari tanpa bertemu dengan Al-Quran. Selama bulan Ramadan harus tamat baca Al-Quranul Karim. Yang biasa tamat harus lebih dari 1 kali. Silahkan diprogram. Ini adalah amalan Ramadan. Nah, selanjutnya selama bulan Ramadan ini bagi kita yang ada kelebihan rezeki harus ada program tiada hari tanpa sedekah. Terserah mau kenceleng masjid, mau kepada yang minta. Tiada hari tanpa sedekah. Bapak-bapak yang merokok, eureun heula ngarokok, uang rokoknya masuk sedekah. Ibu-ibu yang biasa belanja 200.000, potong 100 belanja, ya. Kemudian sumbangan infak. Tiada hari tanpa infak, tiada hari tanpa sedekah. Malah bagi kita yang punya kekayaan agak banyak, programkan dalam bulan Ramadan saya harus wakaf. Wakaf itu tidak harus selalu tanah, bisa wakaf Al-Quran, bisa wakaf rukuh, mukena, bisa juga wakaf dana abadi. Wakaf itu boleh juga kolektif, wakaf kolektif, semua keluarga 40 orang, ayo 100.000, nanti kumpulkan. Boleh wakaf itu wakaf cicilan boleh, malah boleh wakaf produktif. Bapak punya uang cukup banyak, wakafkan, tapi dikelola uang itu untuk jadi mungkin restoran atau apa, hasilnya adalah untuk kepentingan masyarakat. Banyak sekarang terobosan. Sekali lagi, mari kita programkan tiada hari tanpa wakaf, tiada sedekah, tiada hari tanpa sedekah. Kalau belum sedekah maghrib harus segera minta kepada istri, kepada can sidgah ya Pak ya, can sampurna ya. Tiada hari tanpa sedekah. Atau barangkali mau pakai kaleng, ya, pakai kaleng tempat infak tiap hari diisi. Nanti pada akhir Ramadan segera berikan. Jangan pada bulan Syawal supaya pahalanya pahala Ramadan. Jangan dibuka sendiri, harus kuat iman. Pas dibuka gening loba euy nya urang ieu meula. Nah, ini setannya masuk di kaleng infak itu. Tiada hari tanpa. Dan ada satu lagi yang tidak boleh lupa untuk mencapai la'allakum tattaqun, ialah selama bulan Ramadan tidak punya musuh, tidak ada yang tidak benci, ya, tidak ada yang dihina, tidak ada yang direndahkan. Kemarin beberapa waktu yang lalu kita berbeda dengan tetangga, keun wae yang sudah, sekarang akrab lah. Sekarang akrab. Kemarin mungkin dengan anak buah kita, dengan teman kita punya pilihan yang berbeda, normal, nggak apa-apa.
Sudah selesai sekarang, kita melakukan persahabatan, kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bibir selama bulan Ramadan harus banyak basah menyebut nama Allah. Insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang optimal dari ibadah saum kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberikan curahan rahmat dan berkah kepada para pemimpin kita, supaya mereka para pemimpin kita menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, hamba-hamba Allah yang betul, yang jujur, hamba-hamba Allah yang sukses, hamba-hamba Allah yang bertanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat semua, rakyat semuanya, baik yang mereka yang mendukung ataupun yang tidak mendukung. Mereka adalah rakyat Indonesia. Mudah-mudahan mereka menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.